Halo, selamat siang semuanya. Atau kalau nonton ini malam, berarti selamat malam. Nama saya Alfian dari UT Batam, Prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menjawab tugas 3 dari struktur data ya. Jadi kita akan membahas tentang graf. Nah, jadi di sini ada dua soal. Satu itu kita diminta untuk membuat DFS, Depth First Search. Kemudian yang kedua adalah Breadth First Search ya. Nah, Dudem menggunakan Java. Keduanya juga diminta untuk kita buat graf sendiri, ya, tentukan nilai sendiri, kemudian hubungan antar node-nya gimana. Oke, itu kita coba buat. Kemudian kita mau melakukan search dengan angka n, dengan DFS dan FS. Kemudian saya akan menjelaskan step by step searching. Kemudian kita mungkin akan coba melihat gimana sih ini berjalan ya. Oke. Nah, em, di sini kita udah ada satu folder kosong. Jadi pertama mungkin kita akan lakukan eh, buat file dulu tentang namanya itu DFS graph ya. Terus pada binary ya, binary. Nah, jadi seperti biasa kita buat dulu eh, graf kelasnya ya. Jadi kita bikin dulu, sorry, kita bikin public classnya. Kita bikin public classnya graph. Ya, tapi kita nggak butuh ini semua, kita masih kosongin. Nah, kita ketikkan dulu bentar ya. Nah, oke. Di Java. Oke. Nah, ya. Oke, kita bikin dulu ini. Kemudian yang mau kita lakukan sekarang adalah kita harus import utility nih, karena kita mungkin bahkan banyak menggunakan um, utility package dari si Java-nya. Jadi pertama kita lakukan adalah kita nggak import Java dan util, tapi kita mau ambil semuanya aja. Jadi ya lebih mudah sih ya. Oke, nah, em, yang pertama itu kita bikin relationnya, tapi relationnya itu kan nggak berarah ya. Jadi kita mungkin kalau kita gambarkan, sebenarnya itu misalkan kita ada A1, kemudian dia itu baru A2, A3, A, A4 gitu kan. Eh, Kemudian A2-nya itu ke A1, kemudian ke A5, kemudian A6, so and so on. Jadi kita gambarkan dulu grafnya. Jadi ke A3 itu dia dia grafnya ke A1 dan A7, kemudian A4 itu ke A1, A6 ya, A6, kemudian A8, baru A5 itu cuma ke A2 doang sendiri, kemudian A6 itu A2, A4, A7 itu A3 dengan A8, baru sekarang A8 itu pada A7 kasih saya di sana. Nah, jadi em, notes-nya seperti ini. Jadi ada note pertama itu ke A1 nih, dia ke A2, A3 dan A4, kemudian A2 itu ke A1, kemudian ke A5, kemudian ke A6 dan sebagainya. Ya. Nah, em, ini kita simpan dulu. Jadi grafnya itu, sorry, grafnya itu gak ada arahnya ya. Dia masih apa namanya, kita anggap yang nggak ada apa-apa nih, kita mau bikin agency listnya gitu. Jadi agency listnya itu seperti ini ya. Ya, kita belum represent sih. Oke, nah, jadi yang perlu kita lakukan seperti biasa, kita mau em, kita mau bikin mainnya dulu supaya paling enggak itu ada yang harus bisa dijalankan sama Java. Jadi kita mau bikin mainnya dulu kosongan, so kita nggak perlu isi apa-apa.
kemudian barulah kita mulai ngerjain nih. Jadi yang perlu kita kerjain, kita mau bikin node-nya dulu ya. Kita mau define node-nya. Jadi kita bikin dulu eh, node-nya itu apa aja. Sorry, kelas kita mau bikin kelasnya ya. Kita bikin kelasnya node-nya. Jadi kita representasi sebenarnya apa namanya type-nya, interface-nya itu gimana. Jadi pertama kita ada name, kemudian perhatikan dulu ini sebentar. Ya, kita ada name, kemudian kita ada value-nya apa aja dalam bentuk integer, kemudian baru kita masukkan di node-nya. Jadi node-nya itu ada name, node-nya itu ada name, baik, ada name, kemudian ada value-nya. Value itu integer ya. Kita ada value-nya. Nah, baru kita masukkan dia jadi eh, name-nya itu adalah si name, kemudian si value-nya itu adalah eh, value ada value-nya. Udah, simple representation ya. Baru kita mau bikin function untuk toString supaya kita jadikan string ya. Yang kita mau lakukan adalah kita mau return si name-nya, baru kita tambahkan ini supaya jelas ya. Baru tambahkan value-nya untuk kayak gini. Nah, gitu. Jadi kita ada beberapa metode standar, kemudian ada apa namanya selection standar lain. Baru kita buat function untuk nambah node-nya. Jadi kita mau bikin public function. Kita mau bikin, no, salah, sorry. Pertama kita mau bikin grafnya nih. Grafnya itu kita eh, kita represent kita representednya lewat agensinya tuh, katakan ya. Oke. Jadi supaya dia nggak bisa kaki tempat lain, kita bikin private aja. Kita private final, kemudian kita mau gunakan map supaya dia tidak ada node yang dua kali termasuk nggak sengaja. Jadi kita masukkan node-nya, kemudian kita mau listkan si node tadi. Nah, ini ya dalam kita kasih nama graph. Nah, graph ini kita mau bikin dia link hash map, link hash hash map. Nah, ya kita kosongin. Nah, pada masih marah-marah. Sebentar, ya something wrong. Oke, ini kurang. Oke, nah sama ini. Yang kedua baru setelah ini, setelah kita bikin representation node-nya, ya map-nya, baru kita mau bikin sebentar, cannot be resolved to a type. Hmm, no worries. Sekarang kita abaikan dulu aja. Oke, nah sekarang kita mau bikin function untuk em, nambah node-nya ya. Jadi kita mau add node-nya. Oke, kita mau untuk ke add node-nya. Kemudian dia eh, tapi itu node, kemudian kita kasih nama n, biar gampang. Nah, ini baru kita ambil si graph tadi, kemudian kita mau masukkan kalau nggak ada, if absent, ya kita mau n, kemudian baru kita baru bikin list baru, new array list. Nah, ya, kayak gini. What happens to the graph? Graphnya itu cannot be satu type. Sebentar, coba kita lihat dulu. Ada nggak dia? Apakah aku harus bikin kelas graph? Kayaknya nggak perlu ya. Sebentar, kita coba resolve dulu problemnya. Ada di mana? Mungkin dengan bantuan AI bisa kita kerjakan. Kayaknya sih karena type-nya nggak masuk. Jadi, let's see. Kita fix.
Belum dulu. Oke, perasaan tadi detailsnya sudah dimasukin deh. Oke, ini makanya kita tadi masukin bintang di awal supaya ini nggak kena case yang sama. Oke, nah kita sudah bikin node-nya, kita sekarang mau bikin edge-nya nih, tepi-tepinya ya. Jadi kita bikin dulu public, em, kayaknya nggak perlu ada output, jadi kita void aja langsung. Kemudian kita mau bikin edge-nya nih, add edge-nya. Nah, edge-nya kita edge. Nah, nah edge-nya kita mau start dari startnya, kita ambil node startnya, kemudian kita mau targetnya nih. Jadi kita mau set dulu. Set si node-nya itu adalah untuk yang sudah di, sorry, salah. Untuk add edge itu kita cuma perlu dua node. Node start sama node end. Berarti node A sama node B. Oke, jadi kita cuma nambah doang kan, kita mau tambah add A sama add B gitu. Jadi kita ada directed, belum ada arahnya. Baru terakhir kita mau bikin recursionnya, DFS-nya. Nah, apa yang kita lakukan? Berarti kita perlu true or false. Jadi kita sudah divisit atau enggak, ya kan? Jadi kita bikin dia boolean. Nah, baru kita bikin function untuk search-nya. Nah, kita mau bikin start, kemudian target. Kita start, kemudian kita mau minta targetnya siapa aja. Mhm. Oke. Nah, baru sekarang kita mau set node untuk visited. Kita mau dia hash set gitu ya. Kita bikin setnya. Setelah itu em, kita mau ngeprint biar biar kelihatan sedang di mana. Tadi soalnya begitu. Jadi kita mau sistemnya untuk ngeprint kan. Nah, kita nggak perlu ini startnya di mana. Oke. Nah, kita mau dia ini kurang S. Nah, device helper-nya nanti kita bikin ya. Dia baru kita harus berarti kita harus bikin device helper. Udah dikasih contekan tadi itu. Jadi kita mau device helper-nya itu again dia boolean true or false. Boolean-nya itu kita minta device helper ya. Nah, device helper ini isinya kita butuh current, eh, kita butuh current-nya, kemudian kita butuh targetnya, ikut ini ya, target sama visited-nya. Jadi targetnya, kemudian kita mau eh, ngambil si node yang udah di visit tadi. Kita pilih ini dulu, kita bisa hapus dulu ya, kan kita ngerjain. Sebentar. Salah. Oke, nah begini, kita sudah bikin. Nah, sekarang kita helpernya kita mau nambahkan node yang sedang kita berada, kita dalam visited. Jadi kita visitednya itu kita mau nambahkan si current tadi, ya kan? Baru kita keluarin lah, kita lagi visiting current. Baru kita mau cek nih, kalau misalkan sekarangnya itu sama dengan targetnya, berarti em, dia udah ketemu. Jadi oke, kita mau print, target udah ketemu ya, baru kita return true, itu udah selesai. Oke, nah tapi untuk kita bikin ini looping, jadi untuk si node yang neighbornya ini tadi, neighbor. Nah, kalau node neighbornya ini nih kita ambil dari graph yang kerennya tadi ya. Nah, kalau misalkan dia tuh belum divisit, jadi kita mau ini nih. Kalau misalkan dia belum divisit, kita hapus dulu ini, kita hapus ini ya. Kalau dia belum divisit, kita mau ngasih tahu nih. Nah, dia lagi ke neighbor baru nih. Nah, terus baru kita mau cek di found-nya ya. Jadi database helper-nya neighbor balikin lagi ke situ. Nah, tapi kalau dia ketemu, oke, dia ngasih tahu nih.
Oh, kita ketemu dong. Tuh. Kalau bisa kita ketemu, dia backtrack balik lagi ke neighbor tadi. Ini harusnya ke em, kita nge-backtrack itu ya backtrack ke dari neighbornya sekarang. Kita harus jelas ya from neighbor biar jelas sekarang lagi berada di mana, kemudian ke current-nya mana. Oke. Nah, sudah selesai. Ini kenapa merah dia? Karena dia kurang satu kayaknya. Oke, kurang satu. Oke, nah baru kita mau nge-return false kalau dia ternyata gak ketemu apa-apa di situ. Alright. Nah, kita baru akhirnya balik lagi nih ke main-nya nih. Kita sudah bikin si DFS-nya, kita udah bikin setnya segala macam. Let's go back to DFS-nya. Nah, kita mau minta search-nya dulu. Jadi kita mau DFS graph search G, kasih nama G-nya ya. Jadi kayak kita mau mulai DFS DFS graph search. Nah, baru kita bikin node-nya yang sesuai dengan yang tadi kita bikin nih. Nah, kita ini hapus dulu node-nya itu di sini. Ini kenapa Telegram masih nggak jalan ya? Kira oke, masalah. Oke, kepala aku udah sakit. Kita ini kenapa dia nggak mau nge-resolve ya? Interesting. Oke, nggak apa-apa lah. Kita coba dulu ini. Nah, kita sudah ada representasinya ya, seperti ini ya. Jadi kita mau sekarang bikin node-nya. Jadi let's start with node-nya itu A1-nya itu eh, kita buatlah ya, ya agen lah sembarang lah ya. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Nah, berarti kita startnya dari 5, 3, 8, 2, 7, 6, 1, kemudian ini ke 6, kemudian ini ke 4, kalau nggak salah. Ya, 8 ke 4, 5. Oke, good. Nah, kita sudah bikin semuanya, baru kita mau eh, ini nih. Jadi kita mau bikin array-nya, kita mau masukin ke listnya nih, ke add kita semuanya ke dalam situ. Baru kita add satu-satu. Jadi add satu sesuai dengan ini ya. A1, A2, A1, A2, kemudian tambah lagi A1, A2, 4, A2, A3, 4. Oke, dia udah automated ya. Jadi A4 ke A6, A4, A1, A6, terus A4 itu ya 6 tuh. Udah ya, satu ya. Satu, 7, 8, oke, udah kayaknya. Kenapa yang merah? Oke, no worries. Kita sudah ini harusnya di sini. Ya, nah untuk node-nya ini em, kita mau add node-nya aja. Oke, udah ya. Kita mau add node-nya aja. Kemudian kita sudah bikin semua datanya. Baru kita mau ngecek. Nah, kita mau ke mana nih targetnya nih? Jadi kita mau targetnya itu 7 lah. Nah, kita mau target 7. Nah, baru kita mau ngecek si found-nya, search dari A1 targetnya apa. Terus kalau misalkan nggak ketemu, kita nggak ada di grafnya nih. Tapi kalau ketemu, nanti dia akan ketemu di sini. Oke, ini masih nggak nggak ngerti nih kenapa dia apakah harus ada import sendiri ya untuk DFS. Let's wait. Kita coba cek, kita sudah 20 menit ini. Oke.
Kayaknya dia minta grab aja ya. Oke, nggak masalah. Jadi dia nggak ada face, kita pakai grab aja. Oke, kita sudah bikin grabnya. Sekarang kita mau coba nih. Kita seperti biasa, kita mau jalan, kita mau compile dulu ya. Jadi kita masukkan dulu ke folder itu di grab. Kemudian kita java si grabnya tadi. Nah, baru kita bisa panggil si grab. Nah, kalau kita lihat jalannya tadi 7 itu nggak ketemu karena dia kenapa nggak 7 ya ketemu ya? Coba 6 ketemu nggak ya? Kita ulang lagi. Ya, kenapa Anda masih mencari 7? Oh, sudah Java C, kemudian kita sudah Java. Nah, itu. Ini ya. Jadi dia pertamanya dia akan nge-start dari A1 yang itu 5 ya. Kemudian dia akan ke neighbor-nya nih. A1 itu lari ke A2. Ya, A2 itu nggak ketemu. Kemudian eh, dia lari lagi ke A5 dan sebagainya. Terus sampai dia ketemu ke ini. Nah, targetnya sebenarnya ketemu sih di A7 ini nih. Ketemu itu di A76. Ini berarti ada error, berarti di FS search. Probably I need to di FS search. Ini ada issue. Helper karena ini adalah, oh ini kayaknya harus else deh. Else-nya itu baru return false. Oke, mungkin seperti ini. Baru kita mungkin sedikit fix. Ya, jadi dia udah return di sini. Jadi dia harusnya return true. Oh iya, sorry. Di sini harusnya return true dulu. Kita harus nge-return dia true. Baru dia jalan dia. Karena kalau enggak dia akan lari ke false langsung walaupun dia ketemu. Oke, nah kita hapus dulu. Kita mau jalankan grabnya. Ya, ketemu dia di 76. Baru kita nge ke atas sekali karena udah habis. Yap, itu untuk DFS yang deep first. Jadi sekarang kita mau masukkan ke BFS ya. Kita mau BFS grab. Nah, BFS grab kita ngambil grab aja. Jadi supaya nggak apa namanya tidak mengulang kode yang sama, lumayan capek juga. Kita mau ngambil package-nya itu supaya gampang ya. Boleh. Oke, what happen dengan Anda? Oke, nggak usah. Oke, dah kita sudah bikin WFS graph-nya. Seperti biasa kita mau bikin main-nya dulu. Main-nya dulu kita bikin public. Static main-nya apa? Oke, nah start. Kita memakai node yang sama aja kayak tadi. Jadi eh, bentar, itu kenapa node class? Oke, salah. Ya, oke, kita mau pakai yang sama ya. Kita mau pakai yang sama dengan ini. Mana tadi dia kelasnya? Ya, 538276164 ya. Kita mau pakai ini yang sama. Em, jadi biar nggak terlalu banyak kita ngerjain, kita berarti banyak pakai yang di graf ini ya. Oke, sekarang BFS kita sudah bikin main-nya, kemudian kita sekarang mau bikin node-nya lagi, kemudian kita bikin edge-nya. Ya, jadi seperti seperti biasa apa seperti yang tadi, mari kita copy aja ini ya. Kita mungkin bikin kita copy dari grafnya ya. Kita bikin aja dulu di sini seperti sama sama dari sini. Oke.
kita sudah bikin booleannya, tapi yang di sini nanti kita ganti ke BFS ya. Biar aja dia nggak ada. Ini harusnya kita kasih semua supaya dia nggak ngambek. Oke, nah kita sudah ada ininya, terus kita eh, type-nya kelas basic kelasnya representation, edge-nya kita copy karena itu hal yang sama, harusnya berlaku kedua-duanya ya. Jadi node-nya itu nggak ngambek. Nggak grab ya. Kita em, kita kasih nama BFS graph, BFS graph. Kemudian ini juga kita ini slash kelas baru yang ini ya, BFS graph-nya. Oke, nah kita sudah bikin yang sama, baru baru yang berbeda itu cuma di em, ini aja nih, di function untuk DFS tadi, berarti sekarang BFS kita mau bikin dua, jadi DFS search sama DFS helpernya itu jadi BFS search sama BFS helper. Nah, jadi di sini kita mau bikin boolean dulu, boolean BFS search-nya dulu, BFS search-nya dulu. Nah, sama juga dia kita butuh start dengan target. Ini kita nggak butuh, sorry ya, hapus dulu ya. Oke, again sama juga kita butuh node-nya visited, kemudian kita mau minta set node-nya itu. Nah, ini visited ya, visitednya masih sama, tapi yang berbeda sekarang kita ada queue-nya nih. Oke, nah baru queue-nya kita add, kita masukkan visited lagi seperti biasa. Em, Kemudian kalau misalnya queue-nya masih kosong, berarti dia belum ada apa-apa, visitednya masih kosong. Kemudian kita mau masukkan current-nya itu ke eh, queue-nya dulu. Baru kita kasih tahu lah dia kita lagi ngapain nih. Kalau misalkan dia ketemu, baru kita masuk target. Kalau nggak ya balik lagi. Nah, soalnya cara ini kita bisa pakai while untuk eh, apa kita mau nge-DQ juga bisa. Maksudnya itu kalau misalkan current-nya itu di kalau current-nya itu sama dengan target, kita mau apa namanya? em, Sorry, kalau queue-nya kosong, kalau queue-nya kosong, kita mau di queue. Kita mau di queue-nya si current-nya sih. Tapi ya again sama logic yang masih sama, cuma akhirnya kebalik. Nah, baru terakhir kita nggak butuh helper, em, kita bisa langsung jalankan code yang ini. Web search-nya sudah. Oke. Nah, sekarang kita mau Java C, kemudian kita masukkan BFS-nya. Oke, masih nggak masuk. Kemudian search, kita g.search, which is it? Oke, ini masih BFS search, BFS search, BFS search, BFS search. Tidak ada masih BFS di sini. Oke, kita lihat fix sedikit. Oke, biar dia ini ya. Ini harusnya nggak jalan ini. What happened? What is happening? Coba. Oke ya, kita coba dulu. BFS drop search. Oke, salah. Ini harusnya ganti nama. Pasar search. Coba. Hmm,
Oke, ini. Oke, coba kita start deh. Kita Verified search. Oke, baru ketemu. Kayak nggak tahu masalah di mana. Baru kita jawabankan. Kita jalankan. Nah, apa yang terjadi di sini ya? Jelasin ya. Jadi BFS itu mulai di A1. Itu antrean mulai visited. Kemudian kita di queue di A1 yang kelima. Kita soalnya aja buka target. Jadi kita NQ si neighbor yang tadi belum visited ya. Jadi A2 sama A3. Nah, tadi ya. Dia A2 sama A3. Kemudian um, queue sekarang tuh A2, A3, A4. Kita DQ di A2 karena bukan target dan Q-nya di ke A5 dengan A7. Sorry, A5 dengan A6 ya. A5 dengan A6 satu, kemudian dia nggak ada ketemu DQ di 8, di ketemu 7 dengan 6, kemudian seterusnya sampai akhirnya ketemu targetnya itu di A5 7 gitu. Nah, BFS itu kan nelusuri per level nih. Jadi bayangin nyebarin gelombang dari titik awal, terus semua tangga itu jaraknya itu satu dulu, kemudian jarak dua, jarak tiga gitu. Nah, kita pakai queue, kita ambil node dari depan antrian, periksa, kemudian masukin ke tetangganya yang di belakang antrian tadi. Nah, terus kalau DFS itu masuk dulu sedalam mungkin, ke BFS itu dia ngelebar per level. Jadi dia dulu kan menemukan target kalau ada, tapi urutan node-nya itu dikunci beda. Jadi kalau DQ dia ke bawah, sedangkan BFS itu ke samping. Nah, kalau kompleksitas sendiri, keduanya itu OV sama I gitu ya. Jadi graf yang direpresentasikan Justice List itu slow aja gitu. Kemudian space complexity-nya DFS itu recursion, dia recursive. Jadi dia makin banyak ruang stack di OV di kasus yang terburuk ya, jadi worst case-nya. Sedangkan BFS itu butuh queue yang nyimpan OV juga sama kayak tadi kan. We need something untuk nyimpan si queue-nya nih. Nah, kapan kita pakai DFS? Itu kalau kita mau jelajah sedalam mungkin atau untuk topological sort, kemudian cyclist detection, kayak connected components, kemudian terhubung. Berdasarkan BFS itu kalau kita mau shorter path, jadi jalan terpendek. Kalau grafnya itu dia unweighted, yang shorter path di edges ya. Nah, kalau misalkan mau cari jarak minimum dari A1 ke A5, itu bisa pakai BFS. Tapi kalau kita mau semua kombinasi yang panjang dulu, kita pakai DFS. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari saya itu dulu. Berarti